Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang permutasi, tapi kalau permutasinya ada unsur yang sama. Nah, gimana cara nyelesainnya? Nah, permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas, yakni setiap unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Adapun cara matematis ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya nih. Kan biasanya kalau permutasi itu N, P, R gitu ya. N unsur yang tersedia, R unsur yang ingin disusun, seperti itu. Nah, kalau misalkan unsur yang disusun ada yang kembar gitu, ada yang sama, maka kita pakai permutasi N unsur yang sama. Nah, R1, R2, R3 dan sampai seterusnya sampai Rn itu menyatakan unsur yang sama. Misalkan R1 ada 3 gitu, R2 ada sekian seperti itu. Nah, akan lebih jelasnya nanti kita coba ke contoh. Nah, rumusnya kayak gimana? N faktorial dibagi R1 faktorial dibagi R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya. Tergantung berapa banyak unsur yang sama. Nah, kalau misalkan unsur yang sama ada 1, berarti sampai R1 aja. Kalau unsur yang sama ada 2 unsur yang sama, maka sampai R2, dan seterusnya, seperti itu. Oke? Contohnya gini, ingat-ingat rumusnya ini ya. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata aljabar adalah, lihat aljabar, ada berapa huruf sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf, berarti N-nya berapa? Bagus, N-nya 7. Ada yang kembar nggak? Bagus, ada yang kembar. R1 yaitu huruf A. Ada berapa huruf A-nya? 1, 2, 3, ada 3, seperti itu. Ini kan permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena A-nya sama nih, sama-sama A gitu ya. Nah, dia sebagai R1. Karena yang kembar cuma A doang, maka R-nya sampai 1 aja. Kalau misalkan ada 2 huruf nanti yang kembar, maka R-nya sampai R2 dan seterusnya gitu. N-nya 7, R1-nya udah ketahuan 3. Kita tinggal pakai aja rumusnya. Rumusnya gimana? N, P, R1. Kenapa sampai R1? Karena hanya satu elemen yang kembar. N faktorial per R1 faktorial, seperti itu. R2, R3 dan seterusnya itu nggak dipakai karena cuma sampai R1. N faktorial berarti 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Oke, 7 faktorial dibagi 3 faktorial. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial gitu ya. Dibagi dengan 3 faktorial tetap kita tulis. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa dicoret. Coret seperti itu. 7 kali 6, 42. Nih, sini kita tulis sini 42. Nah, 5 kali 4, 20. Nah, tinggal hasilnya dikali aja. 42 kali 2 berapa? Bagus, 84 tambahin 0, 840 cara. Seperti itu. Oke, ke contoh yang kedua ya. Banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata basa-basi adalah, basa-basi itu berapa huruf sih? Ada 8 huruf ya, berarti N-nya berapa nih? N-nya 8. Bagus. N-nya 8, sekarang kita lihat ada nggak unsur yang sama? Oh, ada. Apa nih? A ya, 1, 2, 3. Berarti R1, yaitu huruf A. Ada berapa banyak? 3 ya? Oke, 3. Ada lagi nggak sih yang sama? Oh, B ya, B. Oke, R2 berarti dia sebagai R2, boleh. Huruf B. Ada berapa banyak huruf B-nya? Ada 2, bagus. Selanjutnya ada lagi nggak sih yang sama? Ada, oke. Apa tuh? Huruf S. Ada berapa huruf S-nya? 1, 2, 2. Nah, seperti itu. Ada lagi nggak huruf yang sama? Nggak ada, oke. Cukup ya. Berarti, karena dia R-nya 1, 2, 3, maka rumusnya akan jadi N, P, R1, R2, lalu sebentar, dihapus dulu ini. R3. R1, R2, R3. Nah, sehingga rumusnya akan jadi N faktorial dibagi dengan R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial, seperti itu. Nah, ada 3 nih R-nya nih. Kenapa? Karena ada 3 unsur yang sama. N-nya berapa? 8. 8 faktorial per R1 3 faktorial, R2 2 faktorial, R3 2 faktorial. Bagus. Nah, 8 faktorial bisa kita pecah lagi. 8 kali 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Oke, kenapa sampai 3 faktorial? Karena bawahnya ada 3 faktorialnya, gitu kan? 3 faktorial. Ini nanti akan dicoret 3 faktorial sama 3 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita akan jadiin 2 kali 1.
Ya. Nah, 2 faktorial yang kedua kita jadiin lagi 2 kali 1. Seperti itu. Ada yang bisa dicoret? Bagus, ada. 3 faktorial sama 3 faktorial. Ada lagi? Bagus. 2 sama 8. 8 bagi 2, 4 ya. Oke, 4. Selanjutnya ada lagi yang bisa dicoret. Ada lagi nih, 4 bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya berapa? 2. Oke. 7 kali 6. Seperti tadi ya. 42. Selanjutnya, 5 kali 4, 20. Seperti itu. 42 kali 2. Oke, 84. 84 kali 2, 168. Karena ada nolnya kita tambahin 0. Nah, maka ada 1680 cara. Seperti itu. Contoh soal nomor 3, jika terdapat 2 balon merah, 3 balon kuning, dan 4 balon hijau disusun secara teratur dalam satu baris, maka banyaknya susunan adalah, oke, kita lihat, ini juga kasus permutasi unsur yang sama. Mana unsur yang sama? Ini ada 2 balon merah, 3 balon kuning, sama 4 balon hijau. Berarti N-nya ada berapa sih? N itu seluruhnya ada berapa? 2 tambah 3 tambah 4, 9 ya. N-nya 9. Nah, sekarang ada yang kembar nih, ada yang sama unsurnya, yaitu balon merah. Balon merah ada berapa banyak? Bagus, balon merah ada 2. Selanjutnya, balon kuning. Ada berapa balon kuning? Bagus, ada 3. Oke, sesuai dengan soal ya. Nah, ada lagi nggak yang sama? Ada R3 balon hijau. Ada berapa balon hijau? 4. Nah, berarti R1, R2, R3 ada N-nya 9. Maka rumusnya akan jadi N, P, R1, R2, R3. Berarti rumusnya N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial. Oke. Kita masukin nilainya. N-nya 9, berarti 9 faktorial per R1, 2 faktorial dibagi dengan R2, 3 faktorial dibagi dengan R3. Oke, 4 faktorial ya. Lanjut ya. 9 faktorial kita jabarin sedikit. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sampai 4 faktorial ya. Kenapa? Karena penyebutnya ada 4 faktorialnya biar bisa dicoret. Nah, 2 faktorialnya nanti kan nggak dicoret, maka kita jabarin 2 kali 1. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya kita tulis ulang. 4 faktorial. Ada yang bisa dicoret? Bagus. Ini tinggal coret-coret aja yang bisa dicoret. 4 faktorial sama 4 faktorial. Ada lagi nggak? Nah, 9 bagi 3 bisa ya? 9 bagi 3 hasilnya berapa? 3. Bagus. 8 bagi 2, 4. Bagus. Ada lagi? 4 bagi 2, 2 ya. Nah, di sini ya. 3 kali 2, 6. Nah, biar nggak ribet, ditulis-tulis sini. 6. Selanjutnya, kali 7. Kali, berapa lagi? 6 kali 5. Seperti itu. Jelas? Nah, 6 kali 7. Sebentar. 6 kali 7 bisa kalian tulis dulu satu-satu seperti ini. 6 kali 7 misalkan berapa 6 kali 7? 42. Nah, dikali dengan 6 kali 5, 30. Nah, tinggal 42 dikali 30. Hasilnya adalah 1260 cara. Nah, itulah dia jawabannya. Oke, ini adalah latihan soal yang coba harus kalian kerjakan dengan permutasi ya. Nah, kita lihat nomor 1 banyak susunan huruf yang dapat terbentuk dari kata matematika. Nah, ada unsur yang sama ya. Nah, silakan cari tahu berapa banyak unsur yang sama, lalu cari berapa banyak cara totalnya. Nah, nomor 2, ibu akan menjemur 6 kaos putih yang sama, 4 celana panjang yang sama pada suatu kawat. Nah, ini juga ada unsur yang sama, yaitu apa? Kaos putih dan celana panjang. Silakan dikerjakan. Selanjutnya adalah permutasi siklik atau siklis atau melingkar, seperti itu. Permutasi siklis dipakai untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur yang berbeda dalam keadaan melingkar. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya ini nggak ada per-perannya ya. Jadi P siklis, permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. N itu apa? N itu banyaknya unsur. Tinggal dikurangi 1, lalu difaktorialkan, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang biasanya jadi permutasi siklis? Adapun yang dimaksud kondisi melingkar dapat berupa yang pertama adalah posisi duduk yang melingkar, permainan melingkar, posisi manik-manik dalam gelang, ataupun dalam kondisi yang lain, seperti itu.
Pokoknya kalau dia ada kata melingkar atau mengarah ke melingkar seperti itu, maka kira-kira akan jadi permutasi siklis atau melingkar. Rumusnya gampang banget, banyaknya unsur tinggal dikurangi satu lalu difaktorialkan. Kita coba ya. Contoh, Ari, Betty, Shirley, dan Desi duduk melingkari sebuah meja makan. Tentukan banyak urutan duduk yang mungkin. Nah, ada kata melingkari. Nah, seperti itu. Maka kita tinggal lihat permutasi siklis. Nah, yang dibutuhin permutasi siklis cuma si N-nya aja. N-nya ada berapa? 4, bagus. 4 orang ya, yaitu Ari, Betty, Shirley, dan Desi. Seperti itu. Ada 4 unsur, maka permutasi siklisnya sama dengan 4 min 1 faktorial. Oke, 4 min 1 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Berapa 3 kali 2 kali 1? 6. Ada 6 cara atau 6 kemungkinan seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ari, Betty, Shirley, Dian, dan Ucok duduk melingkari sebuah meja makan. Tentukanlah banyak urutan duduk yang mungkin jika Ari dan Ucok harus duduk berdampingan. Nah, ada syarat tambahan. Kita lihat orangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya sama dengan 5. N-nya 5 orang nih, oke? Duduk melingkari sebuah meja makan. Tentukanlah banyaknya urutan duduk yang mungkin jika Ari dan Ucok harus berdampingan. Ini si Ari sama Ucok harus berdampingan. Karena dia harus berdampingan, maka Ari dan Ucok itu dihitung 1. Oke, tadinya N-nya 5, tapi Ari dan Ucok itu dihitung 1. Dihitung 1. Maka N-nya akan berubah. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Nah, karena Ari dan Ucok harus berdampingan, maka Ari dan Ucok dihitung 1. Sehingga N yang tadinya 5 berubah jadi N sama dengan 4. Seperti itu. Jelas? Oke. Apalagi pengaruhnya? Nah, N-nya tadi kan 5 berubah jadi 4 karena Ari sama Ucok dihitung 1. Nah, si Ucok sama si Ari, Ucok dan Ari bisa bertukar tempat. Gitu kan ya? Bertukar tempat. Kan awalnya Ari Ucok bisa jadi Ucok Ari gitu kan. Berarti ada berapa faktorial? Ada 2 faktorial. Seperti itu. Kalau orangnya 3 berarti ada 3 faktorial dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bertukar tempat dia sebanyak 2 faktorial karena orangnya ada 2. Nah, permutasi siklisnya gimana? Permutasi siklisnya itu diambil dari 4 faktorial 4 min 1 faktorial dikali dengan banyaknya si Ari dan Ucok bisa bertukar tempat, yaitu 2 faktorial. Seperti itu. 4 faktorial, 3 faktorial. 4 min 1 faktorial maksudnya jadi 3 faktorial. 2 faktorial tetap. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial, 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1, 6. 2 kali 1, 2. 6 kali 2, 12. Ada 12 cara. Seperti itu. Nah, berarti ada 12 cara nih. Nah, kita bahas ulang sedikit ya. Tadinya N-nya 5. Tapi karena Ari dan Ucok harus berdampingan, maka Ari dan Ucok dihitung 1. Sehingga N yang tadinya 5 jadi 4 aja. Nah, bisa dihitung dari sini. Ari Ucok 1, Dian 2, Shirley 3, Betty 4, N-nya 4. Tapi kan Ari dan Ucok bisa tukeran tempat juga kan ya? Tak mungkin tadinya Ucok sama Ari jadi Ari sama Ucok. Itu kan bisa jadi bertukar tempat 2 orang itu kan. Maka dia dikali dengan 2 kemungkinan lagi atau 2 faktorial seperti itu. Oke. Nah, permutasi siklisnya akan bertambah sedikit. Nih, ada muncul ini nih. Ini adalah akibat dari Ari dan Ucok tukar tempat. Seperti itu. Jelas? Bagus. Nah, ada latihan soal nih yang harus kalian kerjakan. Selesaikan dengan permutasi ya. Terdapat 10 biji manik-manik dengan warna berbeda untuk disusun menjadi satu gelang. Tentukan banyaknya susunan manik-manik yang mungkin. Nah, 10 biji disusun menjadi satu gelang. Kalau gelang kan melingkar ya. Nah, berarti dia pakai permutasi si klik seperti itu.
ada 10, maka tinggal dikurangi berapa gitu. Ikuti saja rumusnya. Nomor 2, satu pertemuan diikuti oleh 7 peserta yang akan duduk berdampingan mengelilingi meja. Andre, Budi, dan Chandra mengikuti pertemuan tersebut. Tentukan banyaknya duduk yang mungkin jika Andre, Budi, dan Chandra harus berdampingan. Oh, ada 3 orang nih yang harus berdampingan nih. Kalau tadi kan Ari sama Ucok doang ya, dihitung 1, berarti Andre, Budi, dan Chandra dihitung 1 nih untuk kasus yang ini. Jadi N-nya nanti yang baru berapa. Terus Andre, Budi, dan Chandra kan bisa tuker-tuker tempat ya. Nah, totalnya ada berapa banyak cara dia bisa tukeran tempat. Tinggal dikalikan dengan yang tadi, seperti itu.